Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Kira-kira tadi sebelum kesini sarapan dulu nggak? Enggak. Aduh, padahal ada pakar yang mengatakan perbanyak sarapan bukan harapan. Waduh. Tapi kalau menurut Bapak itu kurang tepat. Kenapa? Karena perbanyak sarapan itu menambah energi kita, tapi perbanyak harapan itu menambah semangat kita. Benar nggak? Ya, sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan KBM pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik. Pada hari ini kita akan mempelajari sebuah materi yaitu berkaitan dengan adab perjalanan. Sebelum itu, Bapak akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Ada yang hadir pagi hari ini? Ada semua ya? Baik. Alhamdulillah. Berikutnya yaitu Bapak akan membacakan capaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Capaiannya yaitu menghayati adab yang baik dalam perjalanan, mengamalkan sikap santun dan bertanggung jawab dalam perjalanan, kemudian menganalisis adab dan manfaat perjalanan, serta menyajikan hasil analisis tentang adab perjalanan. Kemudian tujuannya yaitu membiasakan adab yang baik dalam perjalanan, membiasakan sikap santun dan tanggung jawab dalam perjalanan, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk adab perjalanan, mengkritisi kebiasaan adab perjalanan, dan merumuskan hasil analisis tentang adab bermanfaat perjalanan. Pertama, ada pengertian dari adab perjalanan. Dalam bahasa Arab, perjalanan dikatakan sebagai rihlah atau safar yang mempunyai arti sama dengan perjalanan. Kemudian, dalam kamus besar bahasa Indonesia, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas di keluar rumah untuk mencapai sesuatu atau tujuan sesuatu. Itu bisa menggunakan berjalan kaki maupun dengan kendaraan. Kalau kita tadi nih dari rumah ke sekolah itu termasuk perjalanan atau bukan? Kemudian dalam bentuk adab perjalanan itu ada 3. Pertama, adab sebelum berangkat, adab dalam perjalanan, dan adab ketika pulang dari perjalanan. Nah, pertama nih adab perjalanan. Ketika kita hendak berangkat, itu hendaknya izin atau salam kepada orang tua. Siapa yang tadi izin kepada orang tuanya? Aku. Semuanya ya. Kemudian jika kita hendak bepergian atau perjalanan jauh, misalnya mau pergi keluar kota atau mau pergi ke pondok, itu hendaknya pamitan kepada tetangga maupun saudara-saudara kita yang dekat rumah. Di sini ada doa sebelum keluar rumah yang hendaknya patut kita baca sebelum keluar rumah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Yang artinya dengan Allah aku bertawakal kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudian ketika tadi adab sebelum keluar rumah maupun adab sebelum perjalanan, ini ada adab ketika perjalanan. Nah, hendaknya ketika kita bepergian, terutama menggunakan kendaraan, itu membaca doa. Yuk kita baca bareng-bareng doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Yang artinya, ya Allah, saya mohon kepadamu kebaikan negeri ini
ini dan kebaikan penduduknya, serta kebaikan yang ada di dalamnya. Saya berlindung kepadamu dari kejahatan ini dan kejahatan penduduknya, serta kejahatan yang ada di dalamnya. Nih, patut kita perhatikan, kadang kita nggak nyadar pada saat di perjalanan itu kita merugikan orang lain. Contohnya, pernah lihat nggak saat di motor kita melihat orang meludah atau merokok di jalan? Nah, ini kan salah satu adab yang harus diperhatikan dalam perjalanan. Hendaknya kita tidak mengganggu pengendara lain. Kemudian adab, nah ini tadi seperti yang Bapak sebutkan, beberapa adab di perjalanan, seperti berjalan di sebelah kiri, kemudian jangan kejar-kejaran atau berteriak dan sejenisnya, karena itu dapat mengganggu penjalan kaki lain. Kemudian jika menemukan benda berbahaya maupun sampah, hendaknya kita mengamankan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian jika ada trotoar, hendaknya kita berjalan di trotoar. Nah, kemudian jika hendak menyeberang nih, kita kan kadang suka lupa asal nyebrang aja gitu. Nah, hendaknya agar lebih safety, kita nyebrang di zebra cross ataupun jembatan penyeberangan. Kemudian ada ketika kembali dari perjalanan, sebagai ungkapan rasa syukur, hendaknya kita ketika sampai di rumah hendaklah membaca hamdalah maupun sujud syukur, serta bisa juga dilakukan sholat sunnah. Nah, ini ada nilai positif dari adab perjalanan, diantaranya seperti sifat sabar dapat menghibur diri dari kesedihan atau bahasa kerennya healing. Terus sabar menjadi sarana bagi orang tua untuk mencari kasih sayang. Di politik ngaruh. Kemudian sabar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Kemudian perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Pengalaman pribadi ya, ketika mudik, Bapak pernah mudik, nah itu berjalan itu menambah wawasan dan juga dapat menambah teman. Karena ketika di jalan kadang menemu sesama daerah itu hendaknya menyapa. Nah, ini ada salah satu video pembelajaran terkait dengan adab dalam perjalanan, bisa disimak baik-baik. Yang lucu. Suaranya Pak. Suaranya. Aduh. Pak.